Gue juga menangis sih, mengeluarkan air mata. Perjalanan spiritual haji ini buat saya juga perjalanan doa yang paling panjang seumur hidup yang pernah saya berdoa. Alhamdulillah, sore ini kita sudah melaksanakan puncak dari ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, berlangsung dengan penuh hikmat. Meskipun tenda kita berbeda antara perempuan dan laki-laki, tapi alhamdulillah rasa-rasanya kayaknya doanya yang kita panjatkan itu mudah-mudahan tembus sampai langit. Banyak banget tadi yang kita utarakan dalam doa, mudah-mudahan Allah mengijabah semua apa yang kita maksud, hajat kita semua terkabul, dosa-dosa kita terhapuskan. Amin. Amin. Dari sepanjang tadi kita mulai dari zuhur sampai terkincir di matahari. Alhamdulillahirobbilalamin. Hampir semua doa yang kita panjatkan kita keluarkan semua, mudah-mudahan kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat dosa apa yang pernah kita perbuat, buat keluarga pasti. Pak yang paling ini apa? Saya sih sebenarnya lebih ke apa ya, ketika menengadahkan tangan itu memori itu sampai langsung ke sejak kecil tuh inget gitu. Sejak kecil terus tumbuh dosa ke orang tua, dosa ke sesama, banyak lah dosa ke teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wasilahnya Islam yang kelima di Arafah ini dosa-dosa itu terwampuni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua doa yang kami panjatkan bisa dikabulkan. Semua yang nonton, semua Trans Entertainment, untuk Arafi, Mbak Gigi, semua keluarga, Mama Rita, Mama kami, Teh Indonesia, Teh Nanas, Mbak Caca, ikut Mas Lemon, Mas Rio, saya sendiri dan semuanya. Alhamdulillah alamin. Semoga berkah ya Allah. Kita mau lanjut. Kita setelah ini kita Musdalifah, tawaf ifadah, sa'i, lalu dan besok kita akan jamarat. Mudah-mudahan dilancarkan sampai hari akhir. Amin. Insyaallah kita sudah ada di Musdalifah, dari Arafah langsung ke Musdalifah. Suara udah mulai serak. Tetap semangat menjalani ibadah haji. Faisal. Assalamualaikum. Imam. Masya Allah. Ayo nusholli. إن شاء الله بسم الله. أنا أتوضأ أول وضوء إن شاء الله. وضوء. وضوء. ونبدأ صلاة. تفضين دحين بتوضأ. يلا عبدي Atau 7 dulu?
Batu gua sama Mama Ami nih. Udah 14. Siapa yang mau minta? Tuh. Tata bawa berapa? 17. Kita dapat berapa, Tita? Banyak. Banyak. Tuh. Boleh dilebihin. Aku bawa 10 sini kira-kira nih. Ini nih. Apa mah? Ya alhamdulillah hari ini tadi kita baru menyelesaikan 90% rangkaian haji dari awal, dari hari pertama sampai hari ini. Cukup capek karena tadi kita udah ke Mina, dari Mina kita ke Arafah, dan di sini tuh ini jam 7.15. Jadi jam 7.15 tuh, jam 7.15, jam 7 pagi, jadi belum tidur. Jadi tadi kita habis tawaf sa'i tadi semuanya pada sholat id. Terus kita makan. Nah, Nisha, Syahnas, Mama Ami, Mama Rita, Gigi udah pada tidur. Tadi kita udah mandi karena udah selesai tahalul juga. Udah selesai, jadi tinggal lempar jumroh hari ini. Tinggal lempar jumroh pertama, lempar jumroh kedua. Nah, jadi kita tadi beberapa hari ini fokus ibadahnya karena salah satu yang paling penting di perjalanan umat muslim untuk naik haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu benar-benar di mana ada janjinya Allah kalau kita minta ampunan saat kita wukuf Arafah menjelang matahari terbenam. Itu adalah waktu yang tepat untuk kita meminta ampun, meminta doa, memanjatkan harapan kita. Insya Allah doa-doa kita dimaafkan dan kita punya harapan baru sebagai manusia yang sudah lebih suci lagi gitu. Karena benar-benar kalau perjalanan Nabi Muhammad dulu ya jauh lebih capek dari kita. Ini aja kita karena sekarang udah kemajuan zaman teknologi, bisa pakai mobil, bisa pakai bis, ataupun ada kemudahan-kemudahan. Kalau zaman dulu sepertinya kalau haji-haji yang dulu bisa 40 hari paling sebentar itu. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, yang mungkin naik onta kali. Sekarang kan orang naik pesawat, di sini juga mudah. Dan juga pas lagi di wukuf di Arafah itu, tangisan itu kedengeran dari setiap jamaah yang ada, itu pasti mereka menangis. Ya gue juga menangis sih, mengeluarkan air mata. Terutama doa-doa meminta ampun. Karena selama kita hidup ini kita pasti banyak melakukan dosa yang disengaja ataupun nggak disengaja. Apalagi ngelihat jutaan lautan manusia meminta ampun, kita tuh benar-benar merasa kecil banget di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita lihat waktu di Arafah itu nggak berhenti berdoa, kayaknya dari siang. Jadi Itu gimana?
perjalanan spiritual haji ini buat saya juga perjalanan doa yang paling panjang seumur hidup yang pernah saya berdoa. Biasanya kita doa paling lama sejam kali. Kalau di sini benar-benar kita berdoa dari waktu masuk ke Mina. Masuk ke Mina itu kan kira-kira asar ya, menuju asar ya. Pas mau sholat asar. Zuhur atau asar ya? Sebelum asar di zuhur. Zuhur. Zuhur, kita udah sampai di sana zuhur ya. Zuhur udah nyampe di sana. Udah langsung berdoa. Asar juga berdoa. Jadi setiap di Mina itu, di tenda Mina itu, di Mina berdoa. Di pasar lagi di Mina itu, di tenda itu zuhur berdoa, asar berdoa, maghrib berdoa, isya berdoa, habis isya tidur. Karena tahu saat di wukuf Arafah nanti itu benar-benar kita harus menguatkan tenaga kita untuk punya stamina. Jadi di Mina udah mulai tuh pemanasan doa-doa, terus zikir. Pas lagi di Mina itu jam 1:30 pagi kita bangun langsung jalan menuju ke Arafah. Nyampe di Arafah itu kira-kira ngantri banget. Kenapa kita 1:30 udah jalan? Karena kalau kita jalannya nanti habis subuh itu pasti lautan manusianya udah banyak banget. Ini aja kita udah banyak banget. Akhirnya nyampe di Arafah di tenda itu jam sebelum duha lah. Jam 6, 6:30 udah nyampe. Jadi sempat subuh dulu. Habis sholat subuh tidur sebentar banget. Sejam langsung bangun duha. Nah dari situ tuh, dari habis duha udah langsung kita baca doa aja. Baca semua doa-doa, zikir, baca Quran. Pokoknya itu rekor dari duha menuju zuhur. Itu nggak berhenti doa. Habis gitu, menuju zuhur udah nggak berhenti doa. Habis itu sholat zuhur. Habis sholat zuhur kan langsung kita qashar ya. Ya, sholatnya sholat qashar. Jadi gabung sholat zuhur sama sholat asar. Habis gitu bener-bener berdoa lagi. Itu nggak ada henti-hentinya doa tuh bener-bener nggak kerasa. Dari jam 1:30 lah kan habis zuhur asar kita gabung sholatnya, makan siang dulu bentar. Habis itu duduk sebentar. Baru ingat banget tuh aku ngeliat jam tuh jam 2 baru di situ aku mulai doa. Jam 2 sampai jam 5 itu nggak berhenti, bener-bener nggak berhenti. Apa aja kita baca doa ampunan, doa buat rezeki, buat hidup mati, buat anak, buat minta ampun, buat keluarga, semuanya doa tuh 3 jam. Habis gitu istirahat sebentar, duduk sebentar 15 menit, itu kira-kira jam 5. 5:30 mulai baca doa lagi. Nah pas jam 6, 5:30 lewat 10 keluar. Bener-bener keluar tenda, ngeliat matahari di situ, bener-bener berdoa banyak banget. Ini pengalaman doa, minta ampun, doa semua, minta apa aja kita kayak ngobrol gitu sama kita kayak ngobrol. Dan juga saat matahari udah mulai turun itu tuh malaikat tuh udah insya Allah ada di sekeliling kita. Makanya pas mataharinya mau hilang tuh bener-bener kayak sedih gitu loh, kayak ya Allah kapan lagi bisa, mudah-mudahan masih bisa lagi dikasih waktu umur panjang untuk bisa wukuf di Arafah lagi. Jadi pas mataharinya pergi tuh kayak aduh, akhirnya udah di situ kita masuk bis, jalan ke Musdalifah. Di Musdalifah sholat isya di sana, sholat maghrib sama isya kita gabung di sana. Dan juga ambil batu 7 batu buat aku dan 7 batu buat Mama Ami untuk nanti lempar jumroh. Dan akhirnya kita turun sebentar di Musdalifah, akhirnya masuk bis lagi, tidur
Setelah itu pulang dari situ, tidur sebentar, pulang langsung nyampe sini jam berapa tadi? Setengah dua pagi tuh udah nyampe kembali ke Mekah. Macet ternyata, itu lautan manusia bener-bener. Aku nggak bayang loh, memang orang itu kalau untuk haji tuh ya ampun, ada yang bener-bener jalan, ada yang bener-bener wah perjuangannya luar biasa. Nyampe sini jam setengah dua, sempat bersih sebentar, langsung kita tawaf. Udah mulai rame tuh tawaf, habis tawaf sa'i, alhamdulillah lega. Habis itu kita potong rambut, makan. Nah sekarang kan tadi kita bener-bener itu mengusahakan selesai kita tawaf dan sa'i sebelum kepentok subuh sih. Jadi kita pas lagi sa'i sempat subuh dulu, terus muter dulu, muter lagi, selesai potong rambut. Akhirnya kita menyelesaikan tawaf dan sa'i sebelum sholat id. Karena kalau siang kayak gitu tuh lihat tuh kamera tuh, coba di zoom tuh. Ini sekarang keadaannya kalau kita itu lihat, ya Allah. Nah, itu segitu. Bayangin sekarang dengan terik matahari ini dari jam 7:30 sampai terus itu lautan manusia berjuta-juta semuanya, yang dari Arafah, dari Musdalifah. Ada yang terbagi dua sih, ada yang lempar jumroh dulu, ada yang kesini karena ada yang mikir juga udah mendingan tawafnya biar nggak kepenuhan, udah kita tawaf dulu, tawaf sa'i dulu nanti jumroh. Nah itu pilihan kita tuh, udah kita ini dulu, nanti abis itu nanti baru abis ini mau istirahat malam baru kita lempar jumroh gitu. Ya gitulah perjalanan spiritual kita. Ustadz, boleh ya Ustadz mungkin bisa jelasin secara tahap-tahap apakah tahap yang kita lakukan itu udah tepat? Ada yang soalnya ada yang komen, oh harus kesini dulu, gimana sih? Gitu. Gimana Tats? Iya, jadi kalau secara tahap insya Allah semuanya sudah sesuai ya. Insya Allah sudah sesuai, sudah mengikuti sebagaimana yang mungkin tidak sempurna seperti yang dicontohkan Nabi, tapi paling tidak mengikuti fatwa ulama sini, mengingat kondisi ramainya jamaah kan. Kalau dulu mungkin orang susah nih hajian Mas Raffi, kalau sekarang kan gampang. Jadi dari seluruh dunia bagaimana ramainya, ya udah jadi menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian kita kemarin pertama dari Mina ya. Mina terus ke Arafah, Musdalifah. Nah, dari Musdalifah ini kita bisa milih mau ke jumroh balik ke Mina untuk lontar atau mau tawaf ifadah yang kayak kita tadi pagi. Itu dua-duanya bisa, dua-duanya sah. Mana-mana yang kita pilih, kita mau tawaf ifadah, tahallul boleh ganti baju, mau ngelontar, tahallul boleh ganti baju. Hanya saja kalau melontar itu sudah ada waktunya. Jadi di tanggal 10 ngelontar sekali, 11 ngelontar sekali, 12 ngelontar sekali. Jadi 10 Zulhijjah ya. 10 Zulhijjah nih satu lontaran doang. Satu batu, Aqobah. 11 nanti ada 3, 12 juga ada 3. Nah ini udah ada ketentuan waktunya. Sedangkan tawaf ifadah kita bisa kerjain sekarang atau kita bisa kerjain nanti. Yang penting sebelum meninggalkan kota Mekah. Oke, berarti kalau kita dari Musdalifah tadi kita langsung lempar jumroh, kita bisa, dan bisa habis lempar jumroh kita bisa tahallul. Bisa. Oh nggak perlu nggak perlu tawaf sama sa'i dulu tahallul ya? Nggak perlu. Jadi kita tahallul ganti baju nih. Sekarang pakai jubah kita bisa langsung tawaf. Oh. Kita boleh sebenarnya tawaf pakai jubah gini, tawaf sa'i pakai jubah gini kalau kita udah tahallul. Tapi kalau sekarang kondisinya kalau untuk tawaf kita harus pakai ihram ya? Peraturannya harus pakai ihram. Baru ya. Cuman kalau dari dari haji tahun lalu ya, mereka itu dari tanggal 11 ke 15 kalau saya nggak salah itu orang boleh pakai baju bebas. Jadi buat jamaah haji 11 ke 15 Zulhijjah itu mereka membebaskan, nggak harus pakai ihram. Karena emang kan orang-orang pada mau tawaf ifadah nih. Sedangkan dari segi agamanya emang nggak masalah pakai baju bebas ketika tawaf ifadah. Nggak harus pakai ihram. 11 sampai 15 Zulhijjah. Iya. Boleh pakai gini juga bisa. Boleh. Jadi kalau mau tawaf sunnah nih, Mas Raffi bisa tuh. Udah bisa pakai baju bebas insya Allah. Tuh lihat tuh Madinah. Itu lihat masuknya. Lihat itu masuknya sekarang tuh. Wah, ngumpul di situ tuh di kiri tuh. penuh. Tuh, lihat enggak? Itu masuknya. Sekarang udah dibikin tuh keluar di situ.
Itu bukan yang masuk ya, keluar itu. Itu keluar, yang sana masuk. Dia udah mulai dibagi lagi tuh di sana. Ini kayaknya udah masuk, itu kayaknya udah susah masuk. Oh, iya. Sekarang itu. Jadi itu lihat yang tawafnya udah di lantai 3 kan, lantai paling atas. Penuh padat, Ya, Masya tadi Allah. juga kita saingnya di lantai 2 ya? 3, Lantai 3 ya? Ketiga. Oh, lantai 4. oh, lantai 4. Jadi udah rame Rame banget banget. emang. Ya Allah, jadi mudah-mudahan lah semuanya sehat walafiat. Nah, paling ini tadi yang lama itu tadi Ustadz Amar sempat ngomong ya, kalau doa itu gimana Ustadz? Cara terkabulnya gimana misalnya Ustadz? Kalau doa itu kan dibilang nih, doa di Arafah itu pasti dikabulkan. Insya Allah. Insya Allah pasti Allah kabulkan, pasti diberikan. Cuman kadang kita mikirnya kok saya minta A ini nggak dapat gitu. Kan seperti itu. Padahal bentuk pengabulan doa itu nggak mesti dikasih langsung gitu. Sama Allah apa yang kita minta. Kita minta A dikasih A, belum tentu. Yang pertama bisa dikasih langsung. Yang kedua bisa dikasih yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Karena Allah tahu mungkin yang ini bukan sesuatu yang terbaik buat kita gitu. Atau yang ketiga ini nanti doa kita dikumpulkan, diakumulasi, kemudian menjadi tambahan pahala untuk menaikkan timbangan kita di akhirat nanti gitu. Jadi bisa jadi kalau kita ngerasa kok nggak dikabulin, bukan nggak dikabulin, tapi dikumpulkan. Seperti itu. Alhamdulillah. Kalau orang bilang di Arafah itu panas banget, segitu derajatnya panas, lebih panas di tahun lalu kan. Iya. Tapi alhamdulillah aku nggak ngerasain, nggak mengganggu gitu, maksudnya nggak merasa keganggu, ya kita jalanin aja. Insya Allah bisa tetap khusyuk tadi ya. Bisa, Alhamdulillah. bisa tetap khusyuk banget. Dan tadi pas lagi di Arafah, pas di sore-sore akhirnya juga masih tetap dapat ya Masih dapat. jelang itu ya. Jadi kalau ada orang yang komen, itu kenapa sih dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalau lagi haji, kok masih bisa posting, bisa apa? Jadi saat haji itu ada jam-jamnya. Iya. Jadi saat awal kita datang, misalnya waktu awal kita datang ke sini, ya kan kita langsung tawaf kan. Iya. Habis tawaf, sa'i, habis gitu kan istirahat. Istirahat, free Selama time. istirahat itu free time. Jadi ya free time ini ya paling kita tetap sholat 5 waktu aja, sholat 5 waktu. Nah jadi ada jam-jam di mana juga santai. Santai itu kita bisa silaturahmi, ketemu sama teman. Ya ibarat juga di sini juga kita sebenarnya karena kebetulan ngajak teman, ya apa yang bagus kita abadikan, ya kita abadikan untuk menambah semangat ataupun biar teman-teman juga bisa merasakan ke apa ya, meski mereka banyak yang aduh pengen banget datang ke sini, ya udah mereka bisa melihat gimana keadaan di sini. Jadi kalau kita lagi ibadah, lagi kayak kemarin gitu, saat di Mina, saat di Arafah, ya bener-bener kita memang fokus gitu. Tapi saat mungkin orang kan ada yang belum pernah haji, sama sih, aku juga bertahu saat aku ngejalin haji bahwa wah ternyata kalau memang kita ambil kayak aku kan ngambil hampir 20 hari kan, hampir 20 hari ini. Jadi ada waktu kosongnya, kecuali ada yang memang ngambilnya 9 hari, ya kalau 9 hari mungkin Selesai pulang. Selesai pulang. Tapi kan ini 20 hari ada waktu di mana kita bagus juga sih saat kita lagi supaya apa ya kan otaknya nggak kerja terus. Jadi wah di sini bisa lagi diam gitu, lagi berdiam gitu, bisa berpikir banyak hal. Dia insya Allah teman-teman yang belum haji ataupun yang pengen haji lagi bisa dimudahkan untuk segera diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau dari Ustadz gimana Tats? Kalau ada yang nyebut kalau haji kok dikontenin, itu gimana? Ada fatwanya atau ada apanya Ustadz? Sebenarnya kita kan kadang memasukkan sesuatu ke dalam konten, niatnya kan tidak mesti untuk riya ya. Iya memang iya sih. Tidak bukan untuk riya gitu. Iya. Maksudnya kita Kadang untuk, orang kan kepingin apa? Bisa jadi tuh ladang pahala ketika kita mengajak kebaikan kan. Sebenarnya kayak kebetulan kayak aku karena disebutnya kan mungkin kerjaannya sebagai konten kreator. Kalau orang biasa juga banyak. Iya, mungkin bener, karena dia bener. bukan konten kreator, jadi padahal mereka juga sebenarnya sama aja kayak kita. Sebenarnya juga kayak Instagram gini kan, kita cuman ya Allah kayak misalnya banyak yang ngedoain kita. Kan kita suka senang juga membagikan. Ya alhamdulillah nih kita sudah di sini karena banyak yang ngedoain kita, kan kita juga senang. Ya mudah-mudahan yang doain kita kayak gue juga kalau misalnya habis ngelakuin apa, suka ngabarin aja kepada followers bahwa alhamdulillah nih lancar, terima kasih, intinya terima kasih doa-doanya, mudah-mudahan bisa diundang juga kan, seperti itu aja. Atau mengabadikan kenangan-kenangan di sini bersama
kita gitu. Ya kan mungkin juga orang bisa berniat untuk mengajak kebaikan kepada yang lain. Betul. Iya. Ada juga beberapa ustadz ataupun apa ya saat mereka lagi membawa umatnya juga lagi ini aja ada di live-in juga di live-in kan maksudnya dia supaya ngasih tahu ke jamaah yang lain sebenarnya kan gitu. Jadi ya kembali lagi ke niatnya kita. Insya Allah sih kalau orang lagi haji di sini kalau lagi beribadah kayaknya mereka insya Allah ya kita kan nggak seuzon lah, kita berprasangka baik terus setiap orang yang ada di sini pingin mengabarkan berita baik kepada semua orang bahwa di sini itu baik, di sini semuanya baik. Jadi insya Allah mau dari sosial media apapun itu, kadang aja juga bayangin orang lagi tawaf ada yang nelpon masih tahu mungkin ke keluarganya, ya Allah ini aku udah sampai sini, ada yang langsung video call. ada yang langsung video call bisa Sama ke anaknya. ibunya, ke anaknya, bisa ke tetangganya, ya Allah saya ada sini. Ada kemarin nih orang mungkin orang mana ya, aku juga nggak tahu orang mana, dia lagi tawaf di belakang ada kali kan pertama nih karena dia sambil nangis berdoa sambil telepon terus telepon ganti-ganti orang mulu. Maksudnya dia ngabarin kali ke teman-temannya gitu kayak ya Allah dia sebut nama ini saya ada di sini ya Allah gitu-gitu saking kan kita nggak seuzon kalau kita ngeliat langsung kita nggak seuzon bahwa dia mau ria segitu dia bangganya segitu dia pengen mengabarkan kabar baik bahwa dia ada di Ka'bah di tempat terindah rumahnya Allah pingin ngasih tahu nih aku di sini mau nitip doa ngamis gitu jadi itu tergantung kita makanya mudah-mudahan kalau teman-teman yang udah berangkat haji bisa ngerasain gimana senangnya kita kalau berada di sini tuh pengen ngabarin teman, pengen ngabarin saudara, pengen ngasih tahu ke semua umat tuh bahwa ya Allah ini tempat terbaik gitu. Bener nggak? Betul. Karena kan nggak semua orang dikasih Betul. kenikmatan, kelebihan rezeki. Betul. Ada orang yang mati-matian mungkin kan. Ya Allah ada orang yang sampai nabung, mungkin ada orang yang ya susah payah kesini jadi beneran ya aku kayak udah muter 2 kali tawaf orang ini lagi dari wajah orang tua sampai wajah anak-anak jadi dia kayaknya teleponin semua gitu loh. Ya kayak begitulah kira-kira sama mungkin halnya dengan teman-teman juga kalau ada sosmed lagi gini juga ya kita ada di sini sebenarnya kita bukan bikin konten mau ngasih tahu aja gitu sih sebenarnya mudah-mudahan kalau kita berprasangka baik pasti nyampainya juga baik. Kalau nanti teman-teman udah nyampe sini juga pasti kalian punya pengalaman sendiri dan punya pandangan sendiri. Terima kasih buat semuanya nih Ustaz, terima kasih ya. Jazakallah khair. Terima Nanti kasih insya Allah banyak. tinggal kita lempar jumroh. Insya Allah. Lempar jumroh, habis itu kita masih ada perjalanan ke Madinah. Mau berdoa lagi di Raudhah. Di Raudhah insya Allah.